100円ください。お金いるの? Oke, selamat datang kembali di channel 0101. Saya doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Di video kali ini, seperti biasa kita akan ngelanjutin pembahasan light novel Mahoka. Dan sekarang kita udah masuk ke pembahasan part keempat dari volume 23 Arc Isolation. Nah, di video kemarin kita semua udah sama-sama ngelihat ya bagaimana manuver politik yang dilakukan oleh Edward dan juga Igor telah berhasil membuat organisasi penyihir sekelas Ten Master Clans benar-benar kalang kabut. Ten Master Clans diperlihatkan seolah-olah gak punya power sama sekali ketika mereka dipojokkan oleh kekuatan asing. Dan itu udah terbukti dengan sangat jelas gitu dari keputusan Ten Master Clans yang tetap bersikukuh memilih untuk mengirimkan Tatsuya ke USNA daripada membela Tatsuya. Nah, sebenarnya saya tuh pengen banget gitu untuk terus ngegibahin kelakuan kocak dari Ten Master Clans ini ya. Cuma ya videonya nanti bakalan jadi kepanjangan. Terus channel ini kan masih punya banyak PR juga gitu untuk ngebahas alur cerita Mahoka. Ada volume 24, 25, dan seterusnya ya. Jadi saya cukupkan sekian aja dulu deh. Oke, mungkin segitu aja kali ya sedikit ringkasan dari video sebelumnya. Jadi sekarang mari kita langsung cus aja ke inti pembahasan dari volume 23 part yang keempat. Pada hari Minggu pagi bertepatan dengan tanggal 19 Mei tahun 2097, Tatsuya, Miyuki, dan juga Minami sudah bersiap-siap untuk melakukan pindah rumah. Miyuki dan Minami akan pindah ke sebuah gedung yang ada di daerah Chofu, yang mana gedung ini merupakan markas utama klan Yotsuba di wilayah Tokyo yang baru aja diresmikan beberapa waktu yang lalu. Nah, sedangkan untuk Tatsuya akan pindah menuju sebuah tempat berbeda dari Miyuki dan Minami, yaitu menuju sebuah villa yang ada di daerah Izu sesuai instruksi yang telah diberikan oleh Maya. Jadi mau gak mau di sini Tatsuya harus berpisah dengan Miyuki untuk sementara waktu. Singkat cerita, ketika Tatsuya dan kawan-kawan sudah selesai melakukan persiapan untuk pindah rumah, tiba-tiba sebuah mobil sedan mewah berhenti tepat di depan rumah Tatsuya. Dan ternyata orang yang mengendarai mobil sedan tersebut adalah Hanabishi Hyongo. Hyongo sudah diberi tugas oleh Maya untuk menjemput dan mengantarkan Tatsuya dan kawan-kawan ke kediaman baru mereka. Ya, singkat cerita lagi, Tatsuya dan kawan-kawan pun mulai menaiki mobil dan setelah itu mereka pun berangkat menuju rumah baru mereka. Sekedar tambahan informasi, lokasi rumah lama Tatsuya itu terletak di daerah Fucho ya. Sedangkan lokasi markas klan Yotsuba yang nantinya bakalan jadi rumah baru Miyuki itu berlokasi di daerah Chofu. Dan kalau kita lihat dari peta, kita bisa tahu bahwa jarak antara Fucho dengan Chofu itu bisa dibilang relatif dekat ya. Mungkin kayak beda kecamatan kali ya. Jadi dalam kurun waktu kurang dari setengah jam, rombongan Tatsuya dan kawan-kawan pun sudah tiba di markas klan Yotsuba cabang Tokyo yang ada di daerah Chofu. Setibanya di markas, Hanabishi Hyongo kemudian mengantarkan Tatsuya dan kawan-kawan ke sebuah ruangan yang mana ruangan itu akan menjadi tempat tinggal Miyuki dan Minami. Hyongo kemudian memberikan Miyuki kunci dari ruangan tersebut. Tapi kunci yang diberikan oleh Hyongo ini bukan sembarang kunci biasa. Tapi kunci tersebut adalah sebuah kunci untuk VIP, yang mana selain bisa digunakan untuk mengakses ruangan pribadi Miyuki, kunci VIP itu juga bisa mengakses seluruh ruangan yang ada di markas klan Yotsuba. Dan Hyongo juga ngasih Tatsuya kunci VIP yang sama persis seperti yang dipegang Miyuki, mengingat sudah dipastiin ya Tatsuya juga akan sering berkunjung ke markas klan Yotsuba ini untuk menemui Miyuki di hari-hari yang akan datang. Singkat cerita, setelah mengantarkan Miyuki dan Minami ke tempat tinggal barunya, sekarang giliran Tatsuya yang harus segera pergi menuju rumah barunya. Dan dengan berat hati, Tatsuya pun harus meninggalkan Miyuki untuk sementara waktu. Setelah berpamitan kepada Miyuki dan Minami, Tatsuya pun pergi menuju rumah barunya yang ada di daerah Izu dengan menaiki helikopter yang dipiloti oleh Hanabishi Hyongo. Singkat cerita, ketika Tatsuya tiba di tempat tujuan, Tatsuya benar-benar terkejut ketika dia melihat villa favorit mendiang ibunya itu ternyata berada di sebuah tempat yang sangat jauh dari keramaian manusia. Villa tersebut dibangun di atas sebuah lapangan golf pribadi yang sangat luas, dan terlebih lagi, lapangan golf tersebut berlokasi di atas area pegunungan yang jauh dari perkotaan. Jadi kita bisa ngebayangin ya betapa hening dan sepinya suasana di sekitar villa tersebut.
Tapi setelah berpikir sejenak, Tatsuya pun sadar bahwa villa tersebut memang sangat cocok untuk dijadikan tempat istirahat bagi Mia. Mengingat Mia ini kan semasa hidupnya kan selalu sakit-sakitan gitu. Dan juga Mia ini sangat sensitif terhadap psion noise yang terpancar dari hiruk-pikuk manusia. Makanya villa tersebut sangat disukai oleh Mia karena sangat sunyi, tenang, dan tidak ada psion noise yang selalu membuat Mia merasa terganggu. Singkat cerita, setelah mengantarkan Tatsuya ke villa tersebut, Hyongo pun meminta izin untuk pamit. Tapi sebelum pamit, Hyongo memberitahu Tatsuya bahwa Hyongo sudah menyiagakan Fleet Suit dan juga motor kesayangan Tatsuya yaitu Wingless sebagai bentuk jaga-jaga jika terjadi keadaan darurat. Selain itu, Hyongo juga sudah membawa Pixie dari SMA 1 untuk memenuhi keperluan sehari-hari Tatsuya untuk sementara waktu. Tatsuya pun berterima kasih kepada Hyongo atas semua kerja kerasnya. Dan setelah itu, Hyongo pun pergi dari hadapan Tatsuya. Sementara itu, di tempat lain, para pejabat tinggi dari divisi intelijen kembali mengadakan rapat darurat untuk membahas perkembangan terkait rencana reedukasi Tatsuya. Semenjak divisi intelijen mulai berkeinginan untuk menguasai kekuatan Tatsuya, mereka terus-menerus mengawasi pergerakan Tatsuya tanpa henti dengan maksud untuk mencari waktu dan kesempatan yang pas supaya mereka bisa mengeksekusi rencana reedukasi tersebut. Nah, karena divisi intelijen ini mengawasi Tatsuya secara terus-menerus, jadi sudah dipastikan gitu bahwa pihak divisi intelijen ini pasti udah tahu bahwa Tatsuya sudah pindah rumah ke sebuah villa yang ada di daerah Izu. Nah, di dalam rapat darurat tersebut, mayoritas para pejabat tinggi dari divisi intelijen menganggap bahwa momen pindah rumahnya Tatsuya ini adalah sebuah kesempatan emas bagi divisi intelijen untuk menangkap Tatsuya. Mengingat Tatsuya ini kan sekarang sedang tinggal di sekitar daerah Izu yang dikenal jarang sekali ada keramaian manusia. Terlebih lagi Tatsuya nampak benar-benar sendirian di rumah barunya itu dan sama sekali gak ada satupun penyihir yang dikirimkan oleh klan Yotsuba untuk mengawal Tatsuya. Jadi saat rapat darurat tersebut, kondisi para pejabat dari divisi intelijen ini benar-benar udah gak sabar gitu pengen nangkep Tatsuya secepat mungkin. Nah, akan tetapi Inukai yang juga merupakan salah satu pejabat tinggi di dalam divisi intelijen tiba-tiba melakukan interupsi pada rapat darurat tersebut. Inukai memberikan peringatan kepada para pejabat yang lain bahwa divisi intelijen tidak boleh terburu-buru dan tidak boleh juga meremehkan kekuatan Tatsuya. Terlebih lagi, Tatsuya ini kan pernah berhasil mengobrak-ngabrik markas rahasia milik divisi intelijen hanya seorang diri. Yang padahal saat penyerangan itu terjadi, para tentara yang ada di markas rahasia itu kan bisa dibilang tidak sedikit. Jadi di sini Inukai udah belajar gitu bahwa Tatsuya itu tidak akan mudah dikalahkan meskipun divisi intelijen mengirimkan banyak tentara untuk menangkap Tatsuya. Oleh karena itu, Inukai meminta para pejabat tinggi yang hadir di dalam rapat darurat untuk gak usah berburu-buru, karena Inukai sudah mengetahui kapan waktu yang tepat untuk menangkap Tatsuya. Inukai berkata bahwa dia telah mendapatkan informasi bahwa pimpinan klan Jumonji yaitu Jumonji Katsuto dijadwalkan akan menemui Tatsuya di rumah barunya tersebut. Inukai yakin betul bahwa Katsuto datang ke rumah Tatsuya untuk membicarakan soal proyek Dione, dan Katsuto akan meminta Tatsuya untuk berpartisipasi ke dalam proyek Dione tersebut. Inukai telah memprediksi juga gitu besar kemungkinan dialog antara Tatsuya dengan Katsuto ini akan menemukan jalan buntu. Dan pertemuan di antara keduanya ini akan berujung pada pertarungan antara Tatsuya dengan Katsuto. Dan berdasarkan analisis yang dilakukan oleh klan Toyama, Inukai yakin bahwa jika pertarungan antara Tatsuya dengan Katsuto itu terjadi, Katsuto akan dipastikan dapat mengalahkan Tatsuya, begitu kata Inukai. Nah, jadi di sini Inukai ini ingin divisi intelijen baru mulai bergerak untuk menangkap Tatsuya pas Tatsuya udah jadi lemah setelah dikalahkan oleh Katsuto. Jadi lebih mudah nangkepnya. Selain itu, Katsuto dipastikan tidak akan melawan divisi intelijen dan tidak akan menentang proses penangkapan Tatsuya karena sekuat apapun seorang Katsuto, Katsuto ini tidak akan pernah menentang kehendak pasukan pertahanan Jepang. Nah, setelah mendengar keseluruhan rencana Inukai, semua para pejabat tinggi divisi intelijen yang saat itu hadir secara kompak langsung menyetujui rencana dari Inukai ini. Pada hari Senin tanggal 20 Mei tahun 2097, Miyuki dan Minami terlihat pergi ke sekolah seperti biasa.
Sedangkan untuk Tatsuya, mulai dari hari Senin ini, dia memutuskan untuk absen dari sekolah sementara waktu sesuai instruksi yang telah diberikan oleh Maya. Suasana hati Miyuki benar-benar dipenuhi kegelisahan karena dia tidak bisa menemui Tatsuya sesering hari-hari biasanya. Namun karena Miyuki ini adalah seorang ketua OSIS di SMA 1, Miyuki tetap harus memenuhi tugasnya sebagai ketua OSIS apapun yang terjadi. Nah, tidak hanya Miyuki, teman-teman Tatsuya yaitu Erika CS atau Erika dan kawan-kawan juga merasa khawatir dengan keadaan Tatsuya. Bahkan Erika dan kawan-kawan ini sempat nanya ke Miyuki gitu, apakah mereka bisa menemui Tatsuya atau enggak. Tapi Miyuki ngejawab gitu bahwa untuk saat ini Erika dan kawan-kawan nggak disaranin untuk menemui Tatsuya karena Tatsuya ini sedang diawasi oleh orang-orang yang tak dikenal. Makanya di sini Miyuki nyaranin agar Erika dan kawan-kawan menahan diri untuk tidak menemui Tatsuya terlebih dahulu. Nah, setelah mendengarkan penjelasan Miyuki, sebenarnya Erika dan kawan-kawan ini jadi semakin risau gitu, jadi semakin khawatir memikirkan keadaan Tatsuya. Tapi mau gak mau, Erika dan kawan-kawan pun hanya bisa mematuhi saran dari Miyuki. Sementara itu, pada suatu sore di Universitas Sihir, Katsuto yang saat itu baru menyelesaikan perkuliahannya memutuskan untuk segera pulang menuju ke kediamannya. Tapi ketika Katsuto hendak pulang, Katsuto tiba-tiba disapa oleh Mayumi yang kebetulan perkuliahannya juga baru selesai. Mayumi kemudian mengajak Katsuto untuk pulang bersama, mengingat Mayumi juga punya maksud untuk membicarakan tentang Tatsuya dengan Katsuto. Nah, singkat cerita, Katsuto dan Mayumi pun pulang bersama menaiki sebuah kabinet. Setelah kabinet berjalan, Mayumi pun mulai berbicara kepada Katsuto. Mayumi mengatakan bahwa dia sudah tahu gitu bahwa Katsuto berencana untuk menemui Tatsuya dalam rangka untuk membujuk Tatsuya supaya ikut proyek Dione. Mayumi juga tahu betul bahwa dialog antara Katsuto dengan Tatsuya ini akan berakhir dengan kebuntuan, dan pertarungan antara Katsuto dengan Tatsuya pun tidak akan bisa dihindari. Oleh karena itu, Mayumi meminta Katsuto untuk mengajak dirinya ketika nanti Katsuto menemui Tatsuya. Mayumi akan berusaha gitu untuk membujuk Tatsuya secara baik-baik sehingga pertarungan antara Katsuto dengan Tatsuya pun dapat dihindari. Nah, akan tetapi, jika pertarungan itu memang tidak bisa dihindari, Mayumi pun tidak akan melarang Katsuto jika memang Katsuto ini harus menggunakan kekerasan. Bahkan Mayumi pun bersedia gitu untuk membantu Katsuto jika memang diperlukan untuk memaksa Tatsuya. Nah, akan tetapi di sini Mayumi ini yakin betul gitu bahwa Katsuto itu pasti bisa ngalahin Tatsuya. Jadi di sini Mayumi pun berpikir dia tuh gak bakalan perlu repot-repot untuk ikut turun tangan membantu Katsuto. Mayumi tahu Tatsuya itu adalah seorang penyihir yang kuat, tapi Mayumi juga berpendapat bahwa kekuatan Tatsuya itu masih belum bisa mencapai tingkatan Katsuto. Nah, selain menganggap Tatsuya ini lebih lemah dari Katsuto, di sini Mayumi juga dengan sengaja gitu membeberkan rahasia tentang sihiri growth Tatsuya kepada Katsuto. Mayumi mewanti-wanti Katsuto supaya Katsuto berhati-hati dengan sihiri growth Tatsuya karena efek penyembuhan dari sihiri growth itu sudah berada di luar akal sehat manusia. Setelah mendengarkan peringatan ini dari Mayumi, Katsuto pun berjanji bahwa dia akan melawan Tatsuya secara serius. Namun sekali lagi, Mayumi ini lebih menginginkan pertarungan antara Katsuto dengan Tatsuya itu lebih baik tidak terjadi. Makanya Mayumi di sini meminta Katsuto untuk mengizinkannya ikut pergi menemui Tatsuya, supaya Mayumi bisa meyakinkan Tatsuya untuk bisa mengikuti proyek Dione. Nah, di sini Katsuto pun juga mulai berpikir gitu bahwa mungkin aja kalau Mayumi ikut menemui Tatsuya, ada kemungkinan Tatsuya akan mendengarkan perkataan Mayumi daripada perkataan Katsuto, mengingatkan hubungan Mayumi dengan Tatsuya itu jauh lebih dekat daripada hubungan Tatsuya dengan Katsuto. Dan Katsuto pun juga menginginkan pertemuan antara dirinya dengan Tatsuya itu berakhir dengan damai. Oleh karena itu Katsuto pun setuju untuk mengajak Mayumi untuk menemui Tatsuya. Pada hari Sabtu malam, bertepatan dengan tanggal 22 Mei tahun 2097, ketika Tatsuya sedang bersantai sendirian di rumah barunya, Tatsuya tiba-tiba mendapatkan sebuah surat elektronik dari klan Jumonji. Surat tersebut berisi tentang permintaan Katsuto sebagai pimpinan dari klan Jumonji untuk menemui Tatsuya di kediaman baru Tatsuya. Katsuto dijadwalkan akan menemui Tatsuya pada hari Minggu tanggal 26 Mei tahun 2097. Tatsuya sudah menyangka bahwa Katsuto ini akan membujuk dirinya untuk mengikuti proyek Dione, dan kemungkinan besar pertemuan itu akan berakhir dengan sebuah pertarungan serius antara dirinya dengan Katsuto.
Nah, meskipun Tatsuya ini tahu semua itu bakalan terjadi, Tatsuya sama sekali tidak gentar dan tetap mengizinkan Katsuto untuk datang. Ini dikarenakan Tatsuya ini berpikir akan lebih baik jika dirinya bisa menyelesaikan urusan dengan Ten Master Clans terlebih dahulu, supaya nantinya Ten Master Clans ini tidak ikut campur atau tidak akan mengganggu urusan dirinya lagi, sehingga kedepannya Tatsuya bisa lebih fokus lagi untuk menghadapi Edward Clark. Nah, beberapa saat setelah Tatsuya menerima surat dari Katsuto, tiba-tiba Fumiya datang mengunjungi Tatsuya. Dan seperti biasa, Fumiya ini datang dengan tampilan cross-dressing-nya. Dan kita tahu ketika Fumiya mendatangi Tatsuya dengan tampilan cross-dressing, ini berarti Fumiya sedang dalam mode menjalankan misi dari Maya ya. Nah, dan benar aja kedatangan Fumiya ini tak lain adalah untuk menjalankan misi dari Maya, yang mana Maya telah memerintahkan Fumiya untuk menyampaikan sebuah informasi penting kepada Tatsuya. Fumiya pun mengatakan bahwa informasi penting yang dimaksud adalah klan Yotsuba telah mengetahui bahwa pasukan pertahanan Jepang berencana untuk melakukan penyerangan dan penangkapan terhadap Tatsuya. Nah, setelah mendengar informasi ini, Tatsuya agak kebingungan gitu karena dia gak tahu persis siapa yang dimaksud dengan pasukan pertahanan Jepang gitu. Karena ya yang namanya pasukan pertahanan Jepang atau JSDF kan lumayan luas cakupannya gitu. Ada angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, batalion Sir 101, terus ada juga divisi intelijen. Jadi Tatsuya pun masih bingung gitu siapa yang bakalan jadi musuhnya gitu. Tapi untuk sementara waktu, Tatsuya akan mengesampingkan dulu kebingungannya itu dan memilih untuk mendengarkan Fumiya sampai akhir. Nah, setelah Fumiya ngasih tahu bahwa Tatsuya akan diserang oleh pasukan pertahanan Jepang, Fumiya kemudian memberitahu Tatsuya bahwa klan Yotsuba tidak akan mengirimkan seorang penyihir pun untuk membantu Tatsuya jikalau penyerangan yang dilakukan oleh pasukan pertahanan Jepang ini benar-benar terjadi. Nah, saat Fumiya memberitahu Tatsuya tentang informasi ini, wajah Fumiya benar-benar terlihat sangat sedih dan kecewa terhadap keputusan dari klan Yotsuba. Fumiya merasa gak habis pikir gitu kenapa klan Yotsuba sama sekali tidak mau membela Tatsuya di saat Tatsuya sedang kesulitan. Tidak hanya kecewa dengan keputusan klan Yotsuba, Fumiya juga kecewa terhadap dirinya sendiri karena dia hanya bisa menuruti perintah dari klan Yotsuba aja, sehingga Fumiya juga tidak bisa membantu Tatsuya sama sekali. Tatsuya kemudian menenangkan Fumiya agar Fumiya tidak menyalahkan dirinya sendiri. Setelah itu Tatsuya pun menjelaskan bahwa dirinya itu sama sekali tidak marah sedikit pun atas keputusan yang diambil oleh klan Yotsuba. Karena menurut logika Tatsuya, klan Yotsuba memang tidak boleh mempertaruhkan seluruh reputasi mereka hanya untuk membela dirinya saja. Jadi menurut Tatsuya, klan Yotsuba sudah melakukan hal yang tepat. Tatsuya pun meyakinkan Fumiya bahwa selama musuh yang dia lawan itu bukan Yakumo atau Kazama, Tatsuya yakin dia tidak akan kalah oleh siapapun. Singkat cerita, misi Fumiya untuk menyampaikan informasi kepada Tatsuya sudah bisa dianggap selesai. Dan setelah itu Fumiya pun pamit sambil meninggalkan rumah Tatsuya. Di saat yang bersamaan dengan kunjungan Fumiya ke rumah baru Tatsuya, di tempat lain, Ayako juga mengunjungi Miyuki di markas klan Yotsuba cabang Tokyo yang sekarang telah menjadi rumah sementara Miyuki. Ayako menemui Miyuki untuk memberikan informasi yang sama persis seperti yang dibawa oleh Fumiya kepada Tatsuya. Ayako memberitahu Miyuki bahwa pasukan pertahanan Jepang telah berencana untuk melakukan penyerangan terhadap Tatsuya. Nah, ketika mendengar informasi ini dari Ayako, Miyuki sama sekali tidak terkejut karena sedari awal Miyuki sama sekali tidak mempercayai pasukan pertahanan Jepang sedikit pun. Karena bagi Miyuki, pasukan pertahanan Jepang itu tak lain hanyalah sekelompok orang yang tidak tahu berterima kasih dan hanya ingin memanfaatkan Tatsuya. Nah, setelah itu Ayako pun memberanikan diri untuk memberitahukan Miyuki perihal sikap klan Yotsuba terkait rencana penyerangan terhadap Tatsuya ini. Ayako secara tegas mengatakan bahwa klan Yotsuba tidak akan menerjunkan seorang penyihir pun untuk membantu Tatsuya, dan itu sudah mutlak menjadi keputusan dari Yotsuba Maya. Setelah Ayako memberitahukan hal ini, tanpa disadari, suhu yang ada di ruangan tamu tiba-tiba menurun drastis secara spontan. Bahkan dalam sekejap, dinding, lantai, dan juga segala benda yang ada di ruangan tamu semuanya sudah hampir membeku. Di sini, Miyuki benar-benar sedang ada dalam mode kehilangan kontrol terhadap kekuatan sihirnya yang diakibatkan oleh rasa amarah Miyuki yang sangat amat besar kepada klan Yotsuba karena telah membuat keputusan yang sangat egois untuk tidak melindungi Tatsuya. Miyuki yang saat itu sudah dipenuhi amarah
turut mengarahkan rasa kesalnya kepada Ayako. Dan dalam sekejap tubuh Ayako benar-benar sudah hampir membeku sepenuhnya, dan hanya tersisa kepala Ayako saja yang masih belum terselimuti oleh es. Ayako merasa sangat ketakutan setelah melihat betapa mengerikannya kekuatan Miyuki. Namun Ayako memilih untuk pasrah dan menganggap bahwa dirinya memang pantas menerima hukuman dari Miyuki, mengingat dirinya juga tidak bisa memberikan bantuan apapun kepada Tatsuya. Setelah melihat kepasrahan Ayako, Miyuki pun mulai menenangkan dirinya. Dan ketika emosi Miyuki telah kembali stabil, ruang tamu yang pada awalnya terlihat sudah membeku, dalam sekejap ruang tamu itu kembali normal seperti sedia kala dan hanya menyisakan sedikit uap-uap dari hasil kondensasi. Di sini Miyuki sama sekali tidak merasakan perasaan bersalah sedikit pun ya ketika dia sudah membekukan Ayako. Dan setelah itu Miyuki pun meminta Minami agar membawa Ayako ke kamar mandi supaya Ayako bisa menghangatkan tubuhnya. Ketika Ayako mandi, Ayako hanya bisa diam merenungi kejadian yang baru saja dialami. Ayako sadar bahwa kekuatan sihir Miyuki ini benar-benar berada di tingkat yang sangat jauh dari kekuatan sihir miliknya. Bahkan saking kuatnya Miyuki, dari kejadian barusan aja Ayako sadar gitu bahwa Miyuki bisa membekukan dirinya hanya dengan kekuatan sihir yang tidak terkontrol. Itu berarti Miyuki sama sekali tidak dalam kondisi serius saat ingin membekukan Ayako. Dan pada saat Ayako hampir dibekukan oleh Miyuki, Ayako sebenarnya sudah melapisi seluruh tubuhnya dengan sihir Data Fortification. Namun tubuh Ayako masih terus-menerus membeku oleh kekuatan sihir Miyuki, seolah-olah sihir Data Fortification itu tidak ada gunanya di hadapan kekuatan Miyuki. Ayako pun menangis karena menyadari bahwa ternyata sedari awal dirinya itu sama sekali bukanlah orang yang pantas untuk menjadi rival bagi Miyuki. Keesokan harinya, pada hari Kamis tanggal 23 Mei tahun 2097, Tatsuya melakukan sebuah panggilan khusus kepada Letnan Kolonel Kazama Harunobu. Tujuan Tatsuya menghubungi Kazama itu adalah untuk mengkonfirmasi informasi dari Fumiya kemarin perihal siapa yang akan menjadi musuhnya dari pihak pasukan pertahanan Jepang atau JSDF. Nah, jadi di sini Tatsuya hanya ingin tahu pasti gitu, apakah musuhnya ini emang dari pihak pemerintahan Jepang langsung atau hanya sekedar ulah-ulah oknum aja gitu dari pihak-pihak tertentu. Nah, Kazama pun mengkonfirmasi bahwa memang ada oknum-oknum dari pasukan pertahanan Jepang yang hendak melancarkan aksi penyerangan kepada Tatsuya. Dan oknum-oknum itu adalah divisi intelijen dari pasukan pertahanan Jepang. Nah, setelah itu Kazama pun dengan tegas gitu mengatakan bahwa pasukan pertahanan Jepang secara keseluruhan itu sama sekali tidak memiliki keterlibatan apapun dengan tindakan yang akan dilakukan oleh pihak divisi intelijen. Dan pasukan pertahanan Jepang sama sekali tidak memiliki niat untuk memusuhi Tatsuya. Jadi dari pernyataan Kazama ini aja kita bisa tahu bahwa divisi intelijen ini telah melakukan sebuah tindak kriminal. Oleh karena itu, Kazama memberitahu Tatsuya bahwa Tatsuya diperbolehkan untuk membela diri kalau sekiranya Tatsuya memang diserang oleh pihak divisi intelijen. Dan tindakan pembelaan diri Tatsuya itu tidak akan berefek buruk apapun terhadap Batalion Sir 101 ataupun pasukan pertahanan Jepang secara keseluruhan. Setelah itu Kazama pun meminta maaf kepada Tatsuya karena pihak Batalion Sir 101 tidak akan bisa memberikan bantuan apapun untuk Tatsuya. Dan mau gak mau Tatsuya harus berjuang sendirian. Tatsuya pun membalas bahwa sedari awal dia ini emang berniat untuk melawan divisi intelijen sendirian. Jadi Tatsuya sama sekali tidak keberatan meskipun Kazama tidak memberikannya bantuan sedikit pun. Singkat cerita, setelah Tatsuya mendapatkan jawaban yang dia inginkan, Tatsuya pun mengakhiri pembicaraannya dengan Kazama. Pada hari Jumat tanggal 24 Mei tahun 2097, seperti biasa Miyuki pergi ke sekolah dan melakukan tugasnya sebagai ketua OSIS dengan baik. Akan tetapi, meskipun Miyuki ini nampak seperti biasa-biasa aja di luar, di dalam pikiran Miyuki ini terus-menerus tidak bisa berhenti memikirkan keselamatan Tatsuya. Terutama setelah Miyuki mendapatkan informasi dari Ayako perihal adanya oknum dari pasukan pertahanan Jepang yang berencana untuk menyerang Tatsuya. Andaikan yang jadi lawan Tatsuya itu hanya oknum aja dari pasukan pertahanan Jepang, Miyuki gak akan merasa cemas karena Miyuki itu yakin Tatsuya ini bakalan bisa mengatasi oknum-oknum tersebut meskipun ada 100 orang lebih sekalipun. Nah, yang jadi kekhawatiran Miyuki itu adalah berdasarkan informasi yang Miyuki dapetin dari klan Yotsuba, waktu penyerangan yang akan dilakukan oleh divisi intelijen atau si oknum tadi,
itu berbarengan dengan jadwal pertemuan Tatsuya dengan Katsuto. Miyuki masih sangat yakin gitu kalau Tatsuya 1-1 dengan Katsuto, Tatsuya dipastikan bakalan menang. Tapi yang jadi masalahnya, misalkan kalau Katsuto ini tiba-tiba bersekutu dengan divisi intelijen, Tatsuya sekalipun bakalan kesulitan untuk ngalahin mereka seorang diri. Dan kalaupun pada akhirnya Tatsuya masih bisa menang, kondisi Tatsuya bisa dipastikan akan kelelahan dan Magic Calculation Area milik Tatsuya itu akan mencapai batasnya. Nah, dari sini Miyuki pun mulai membulatkan tekadnya gitu untuk menolong Tatsuya, karena bagi Miyuki, Tatsuya ini adalah satu-satunya alasan kenapa dia terlahir ke dunia. Kalaupun nantinya klan Yotsuba tidak mengizinkan dirinya untuk pergi, Miyuki tidak akan menggubris perkataan mereka. Dan jangankan klan Yotsuba, sekalipun pasukan pertahanan Jepang, ataupun negara, atau bahkan seluruh dunia sekalipun melarang Miyuki untuk pergi menemui Tatsuya, Miyuki tetap akan pergi menemui Tatsuya. Masih di hari yang sama, setelah pekerjaan yang dimiliki OSIS selesai seluruhnya, Miyuki bersama dengan Minami, Honoka, Shizuku, Kasumi, Izumi, Shina, dan juga Saburo terlihat berjalan bersama menuju stasiun. Dan sesampainya mereka di stasiun, secara kebetulan kelompok Miyuki ini tiba-tiba berpapasan dengan Erika, Leo, Mikihiko, dan juga Mizuki. Miyuki ini sedikit penasaran gitu, kenapa Erika dan kawan ini kok pulang telat gitu. Padahal kan Erika dan kawan-kawan ini gak punya pekerjaan lebih kayak anggota OSIS. Nah, Erika dan kawan-kawan pun ngejawab bahwa mereka ini telat pulang disebabkan karena keasikan belajar gitu di perpustakaan dalam rangka untuk menghadapi ujian, gitu alasannya. Ya, singkat cerita, Miyuki bersama Erika dan kawan-kawan pun mulai ngobrolin obrolan-obrolan ringan yang sesuai sama umur mereka gitu sebagai anak-anak SMA. Nah, pokoknya obrolan mereka ini penuh sama canda, tawa, dan penuh dengan atmosfer keceriaan. Nah, ketika obrolan santai itu selesai, Erika kemudian berinisiatif gitu untuk berbicara kepada Miyuki bahwa Erika dan kawan-kawan ini benar-benar ingin menemui Tatsuya. Bukan karena alasan apapun, tapi baik Erika, Leo, Mikihiko, Mizuki, dan juga yang lainnya hanya sekedar khawatir ingin melihat keadaan Tatsuya. Miyuki merasakan bahwa kata-kata Erika ini dipenuhi oleh rasa khawatir yang benar-benar tulus. Tidak hanya Erika, ekspresi wajah yang ditunjukkan oleh Leo, Mikihiko, dan juga Mizuki semuanya menunjukkan kesan yang senada dengan perkataan Erika, yaitu dipenuhi dengan rasa khawatir dan ketulusan. Di saat Miyuki melihat ketulusan dari teman-temannya, mata Miyuki terlihat berkaca-kaca karena berusaha untuk menahan air matanya supaya tidak jatuh di hadapan teman-temannya. Hati Miyuki benar-benar tersentuh ketika melihat teman-temannya yang secara tulus mengkhawatirkan Tatsuya. Bukan karena kewajiban, bukan karena adanya keinginan, dan bukan juga karena paksaan. Mereka benar-benar murni tulus mengkhawatirkan Tatsuya karena mereka menganggap Tatsuya itu adalah seorang teman yang berharga. Miyuki sama sekali tidak menyangka gitu, ternyata orang yang hadir untuk Tatsuya itu bukanlah klan Yotsuba yang selama ini sering mendapatkan keuntungan dari Tatsuya. Bukan juga pasukan pertahanan Jepang yang juga mendapatkan rasa keamanan berkat kekuatan Tatsuya. Dan bukan juga pihak sekolah yang juga mendapatkan prestasi dan reputasi berkat kecerdasan dan kerja keras Tatsuya. Tapi Erika dan kawan-kawan inilah yang benar-benar selalu hadir untuk Tatsuya. Padahal selama ini kita ini tahu Erika dan kawan-kawan ini hanya direpotkan oleh Tatsuya karena mereka selalu terseret ke dalam masalah yang dibawa oleh Tatsuya. Meskipun faktanya seperti itu, mereka tetap setia mengkhawatirkan Tatsuya seolah-olah mereka sendirilah yang memiliki hutang budi terhadap Tatsuya. Nah, singkat cerita, Miyuki pun menjawab permintaan Erika dengan sebuah penolakan yang halus. Miyuki tidak mau terjadi sesuatu menimpa kepada Erika dan kawan-kawan. Oleh karena itu, demi kebaikan Erika dan kawan-kawan, Miyuki menyarankan agar Erika dan kawan-kawan ini lebih baik tidak datang supaya tidak terlibat ke dalam masalah. Selain itu, Miyuki juga menjelaskan bahwa Tatsuya akan dikunjungi oleh Katsuto pada hari Minggu. Jadi, Miyuki pun mencari alasan gitu bahwa Tatsuya itu tidak bisa dikunjungi karena Tatsuya agak sedikit sibuk. Nah, dari sini, Erika sadar gitu bahwa ada sesuatu yang gak beres yang sedang disembunyiin oleh Miyuki. Dan kita tahu sendiri gitu bagaimana sifat asli dari trio Erika ini. Trio Erika, Leo, Mikihiko, plus Mizuki ini ya. Kalau trio ini udah membuat keputusan, mereka pasti tidak akan mendengarkan perkataan Miyuki, bahkan perkataan Tatsuya sekalipun. Nah, Erika dan kawan-kawan pun di sini sudah memantapkan niat mereka gitu untuk pergi menemui Tatsuya secara diam-diam tanpa persetujuan Miyuki.
Selain itu, Erika dan kawan-kawan juga akan bersiap-siap mengumpulkan kekuatan tempur sebagai bentuk jaga-jaga jika memang sesuatu yang merepotkan akan terjadi. Oke, sekian dulu untuk video kali ini dan sekarang kita akan masuk ke sesi Saweria. Yang pertama ada dari Joko Tolib. Tanya bang, sihir di dunia Mahoka itu teknologi buatan atau murni kekuatan alami kayak supernatural? Sihir di dunia Mahoka itu jelas alami ya, karena kekuatan sihir itu bersumber dari manusia. Bahkan sihir pertama yang tercatat oleh sejarah di dunia Mahoka itu kan kekuatan supernatural yang diaktifin sama seorang polisi tanpa menggunakan teknologi apapun, pure murni kekuatan sihir miliknya gitu. Nah, dari sini kan bisa disimpulin gitu bahwa sihir itu emang kekuatan alami dari tubuh manusia, dan teknologi itu hanya sekedar alat atau metode untuk mempermudah penggunaan sihir. By the way, makasih banyak bro buat sawerannya. Terus saweran terakhir ada dari Isnain. Bang, menurut lu, next sequel bakal cuma ambil Arc Ancient City atau gaspol ampe kelarin Heigu? Tapi kayaknya 8 volume 25 episode ini kelihatannya maksa juga sih. Wak. Nah, kalau menurut saya ya, kalau misalkan sequel Mahoka itu atau season 3 Mahoka ini dibikin 2 core atau 24-25 episode lah ya, menurut saya pribadi nantinya itu volume 12 sama volume 13 itu gak bakalan diadaptasi, jadi diloncat. Jadi bakal langsung adaptasi volume 14 yang Arc Ancient City Insurrection ya. Dari volume 14 sampai volume 19 kalau 2 core. Kenapa volume 12 sama volume 13 diloncat? Alasannya itu ada di OVA Mahoka kemarin gitu, yang adaptasi volume 8, Arc Masa Lalu Tatsuya sama Miyuki. Kalau kalian jeli, itu di awal-awal video kan sebelum masuk ke cerita utama atau cerita masa lalunya kan, kelihatan tuh Tatsuya sama Miyuki, terus Minami lagi habis sarapan kan. Nah, di sana itu kelihatan gitu ada tanggal jelas banget, tanggal 16 Agustus tahun 2096. Ini berarti Tatsuya saat itu sedang berada di timeline sesudah volume 13 atau setelah Arc Steeple Chase selesai. Jadi ini yang ngedasarin pendapat saya gitu, mungkin nantinya sequel dari season 3 ini bakalan dimulai dari Arc Ancient City atau dari volume 14 sampai volume 19 kalau 2 core ya, kalau 25 episode. Tapi ya kalau 1 core atau 12 episode menurut saya pribadi palingan bakal ngadaptasi volume 14 sampai volume 16 kalau 1 core atau 13 episode ya. Tapi itu cuma opini pribadi sih. Siapa tahu aja salah kan? Oh ya, by the way, makasih banyak bro buat sawerannya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.